Alhamdulillah tentu bangsa kita punya mimpi besar semua dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita. Apakah kalian sadar perjalanan timnas Indonesia untuk meraih mimpinya ke Piala Dunia akhir-akhir ini sungguh begitu banyak mendapat kemudahan. Selain timnas Indonesia semakin kuat dengan bertambahnya para pemain diaspora yang akan bergabung, pihak lawan, yaitu timnas Australia justru sedang menghadapi krisis serius, yang mana krisis itu dapat membahayakan misi mereka untuk lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Apakah ini pertanda bahwa alam pun merestui mimpi jutaan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas kebanggaan mereka berlaga di panggung Piala Dunia? Dan mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Sebagai informasi, cuma di era Erick Thohir, skuad Indonesia dihuni pemain keturunan Eropa. Lihat saja mulai dari penjaga gawang, di lini tengah, bahkan di lini depan. Semuanya full pemain keturunan Eropa. Bukan maksud mengecilkan pemain lokal Liga 1. Namun kita harus sadar, ini adalah panggung kelas dunia dan bukan kelas ASEAN. Kita memerlukan pemain yang berkualitas tinggi, apalagi kita ingin lolos ke Piala Dunia. Salah satunya caranya adalah menaturalisasi pemain keturunan. Karena kalau tidak begitu, sangat mustahil Indonesia bisa bersaing. Bahkan jika tidak menggunakan pemain keturunan, saya yakin Indonesia sekarang tidak akan bertahan di grup C di kualifikasi Piala Dunia. Malam kemarin, saat rapat di DPR RI tentang persetujuan proses naturalisasi, ada seorang ibu DPR justru protes karena PSSI terlalu banyak menggunakan pemain naturalisasi, hingga memutus kesempatan pemain lokal untuk bermain di timnas. Banyak dari netizen Indonesia berkomentar, begini nih jika tidak mengerti dengan sepak bola, tapi malah berkomentar sepak bola. Padahal faktanya jika kita mengandalkan pemain lokal, itu sangat mustahil untuk bersaing di Piala Dunia. Di Piala AFF saja sudah kelabakan. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit, memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Bahkan ada lagi anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, mengeluarkan pernyataan yang kontroversial terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, hingga membuat kesal fans Garuda. Menurut Dhani, dirinya setuju dengan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Namun dirinya tidak setuju dengan naturalisasi pemain yang memiliki ras bule, dan mengusulkan agar PSSI lebih memilih pemain keturunan yang rasnya mirip dengan Indonesia. Jelas usulan macam apa ini? Kok bisa-bisanya berpikir seperti itu? Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena selain itu, Dhani juga mengusulkan agar PSSI menaturalisasi pemain-pemain hebat yang sudah berusia 40 tahun ke atas, lalu dinikahkan dengan perempuan Indonesia, agar memiliki keturunan yang bagus dalam bermain sepak bola. Jelas lagi dan lagi usulan macam apa ini, hingga membuat fans Garuda kesal mendengarnya. Ya namun meski begitu, DPR RI menyetujui pemain keturunan bergabung dengan Indonesia. Dengan ini pemain seperti Emil Audero, Pelupas, hingga Dian James tinggal mengambil sumpah. Memang proses naturalisasi di kita itu banyak protesnya, dan yang paling parah yang berkomentarnya tidak mengerti sepak bola. Padahal sekelas timnas Prancis, timnas Maroko, hingga timnas Belanda pun menggunakan pemain keturunan. Padahal mereka rela melepas kewarganegaraan mereka, kemudian memilih menjadi WNI, proses yang paling mudah dan syarat yang rumit, yaitu membuktikan bahwa mereka mempunyai darah keturunan maksimal dari kakek atau neneknya yang berasal dari Indonesia. Sekarang di era Erick Thohir, skuad Garuda siap mendunia. Kini ketum kita Erick Thohir sudah menaturalisasi pemain sebanyak 19 pemain keturunan Eropa. Ini adalah pemain naturalisasi terbanyak dalam sejarah timnas Indonesia. Tentu nanti tanggal 20 Maret, tim pelatih nasional Kluivert memutuskan para pemain diaspora itu sebagai line up starting 11.
Tentu itu murni untuk kepentingan timnas agar memperoleh hasil baik dan maksimal. Mereka adalah pemain Indonesia, bukan pemain Belanda atau apapun itu. Jelas hari ini dan seterusnya. Tekad besar PSSI, tim pelatih, dan semua pemain timnas kita sungguh membanggakan. Seperti tekad kuat yang disampaikan oleh Alex Pastor, bahwa tujuan timnas adalah memenangkan setiap pertanding dan lolos Piala Dunia 2026. Tentu mari bersama-sama kita mengawal perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Siapa saja yang memprotes pemain naturalisasi, kita kawal sampai prosesnya selesai. Sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain mendatang, pihak lawan yaitu timnas Australia justru harus menerima fakta yang menyakitkan, yang mana sebagian besar dari defender mereka terpaksa harus absen akibat diterpa badai cedera. Sekitar 7 pemain Australia cedera, salah satunya Harry Souttar. Jelas berita yang amat buruk bagi Australia, namun menjadi berita yang amat menggembirakan bagi timnas Indonesia, yang mana badai cedera ini seperti mengurangi hampir 80% dari kekuatan utama pertahanan Australia. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kubu timnas Indonesia. Hingga video ini dibuat kita sangat bersyukur, karena tak ada satu pun dari punggawa timnas Indonesia yang mengalami cedera. Bahkan Miss Hilger pun sekarang sudah sembuh total dari cederanya. Hanya Ragnar dan Justin Hubner yang akan absen akibat akumulasi kartu. Dan itu pun PSSI sudah menyiapkan pengganti yang sangat sepadan, yaitu Ole Romani, Joy Pelupesi, Dian James, hingga Emil Audero. Tentu kita tak pernah menganggap remeh tim lawan. Apalagi tim yang akan kita hadapi nanti adalah tim langganan Piala Dunia yaitu Australia. Melihat kondisi krisis yang sedang terjadi di skuad timnas Australia, ditambah kondisi yang begitu baik di timnas Indonesia, tentu optimis rasanya jika negeri ini akan mampu membuat sejarah. Walaupun pertandingan itu akan dilakukan di markas Australia. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Aparece Messi, gol, gol.